Assalamualaikum Anda semua, jumpa lagi kita dalam Matematika Peminatan kelas 12. Kali ini kita membahas tentang limit fungsi trigonometri menuju tak hingga dengan menggunakan teorema limit apit. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas contoh soal limit menuju X menuju tak hingga menggunakan teorema limit apit. Nah, sebelumnya kita kenal dulu tentang teorema limit apit. Teorema limit apit adalah teorema untuk menghitung limit dengan cara menunjukkan bahwa suatu fungsi mempunyai dua pengapit dari kiri dan kanan yang sama-sama menuju limit yang sama. Akibatnya, fungsi yang diapit haruslah juga mempunyai limit yang sama. Nah, teoremanya berbunyi, misalkan FGH adalah fungsi sehingga Fx kecil sama dengan Gx kurang dari sama Hx untuk semua X di dalam interval terbuka yang memuat C, kecuali mungkin di C. Jika limit X menuju C, Fx sama dengan limit X menuju C, Hx sama dengan L. Maka, limit fungsi X menuju C dari Gx sama dengan L. Kita lanjut dengan contoh soalnya untuk memahami tentang teorema apit limit atau limit apit. Kita masuk ke contoh soal 1. Ini contoh soal 1. Tentukan limit X menuju tak hingga dari limit dari sin X per X. Nah, berdasarkan teorema limit apit, berarti nanti kita harus menentukan bahwa, kita ingat kembali bahwa sin X nilainya berada di antara min 1 dan 1. Nah, berdasarkan teorema limit apit berarti kita di sini ada sin X, berarti di sini juga di tengahnya juga ada sin X. Nah, di bawahnya penyebutnya ada per. Berarti semua variabel atau suku di sini kita bagi dengan X. Berarti min 1 juga bagi X. Kemudian kita perlakukan, kita beri tanda limitnya. Limit X menuju tak hingga min 1 per X kecil sama dengan atau kurang dari sama limit X menuju tak hingga sin X per X kecil sama limit X menuju tak hingga dari 1 per X. Nah, kita cari limit dari sebelah kiri ini. Limit X menuju tak hingga dari 1 per X, berarti kita bisa langsung memasukkan nilainya. Berarti sini nilainya 1 dibagi tak hingga, berarti dia min 0. Kecil sama, limit tetap kita tulis yang di tengahnya. Ini limit X menuju tak hingga dari 1 per X, berarti 1 per 0, berarti dia 0. Nah, di sini limit X menuju tak hingga sin X per X juga tetap limit X menuju tak hingga sin X per X. Nah, min 0 nggak ada nilai, nggak ada kan nilai min 0, berarti ya jasa ini sama aja dengan 0. Berarti ini limit X mendekati tak hingga dari sin X per X, sebelahnya sebelah kecil sama dengan 0. Berarti nilainya berdasarkan teorema tadi, nilainya adalah, ya benar, limitnya menuju X menuju 0 dari sin X per X sama dengan 0. L, ini L dalam teorema tadi. Kita masuk ke contoh kedua, yaitu limit X menuju tak hingga X kuadrat kurang 3 kali cos X per X pangkat 3 tambah 1. Nah, seperti kita tahu bahwa cos X berada nilainya di antara min 1 dan 1. Kita tuliskan dulu cos X. Nah, karena di sini cos X berarti kita menulis maksimal dan minimal dari nilai cos X. Nah, di sini setelah cos X ada X kuadrat kurang 3. Berarti nanti kita kalikan semua ruas
dengan X kuadrat kurang 3 kali cos X per X pangkat 3 tambah 1. Nah, sebelah kirinya juga demikian. Berarti di sini min 1 kali X pangkat 2 kurang 3 per X pangkat 3 tambah 1. Ini juga kita kalikan 1 kali X kuadrat kurang 3 per X pangkat 3 tambah 1. Nah, ini min satunya bisa kita bawa kalikan ke dalam. Berarti angka berikutnya kita limitkan. Berarti limitkan ke 3 luas. Limit X menuju tak hingga. Ini kita kalikan min satunya ke dalam suku X kuadrat dan min 3. Berarti min dikali min positif 3. X pangkat 3 tambah 1. Ini juga kita limitkan X menuju tak hingga X kuadrat kurang 3 per X pangkat 3 tambah 1 cos X. Ini tetap X kuadrat kurang 3 per X pangkat 3 tambah 1. Jadi yang di tengah ini kita merujuk kepada soal. Berapa soalnya? Nanti kita jadikan cos X ataupun nanti sin X di sini seperti yang ada di soal. Sebelah kirinya kita kalikan juga dengan bilangan yang ada di soal. Sebelah kanannya juga demikian. Nah, yang di tengah tidak akan kita rubah. Yang kita rubah cuma limit yang sebelah kiri dan yang limit sebelah kanan. Ini ada yang tinggal limit X menuju tak hingga. Nah, kita selesaikan ini adalah limit aljabar. Berarti kalau variabel pangkat tertingginya 2 di pembilang, ini 3, berarti sama-sama kita bagi dengan yang pangkat 3, karena variabel tertingginya pangkat 3. Berarti semua suku kita bagi dengan X pangkat 3. X pangkat 3, ini juga 1 X pangkat 3. Nah, yang di tengahnya tetap tidak kita rubah. Ini juga bagi semuanya dengan X pangkat 3. Semua suku X pangkat 3. Nah, setelah itu, kita selesaikan limit X menuju, ini limitnya tetap ya, masih ada limit di sini. Juga ada limit. Berarti min 1. Ini pangkat 2, ini tinggal pangkat 1. Berarti min 1 per X tambah 3 per X pangkat 3 per 1 tambah 1 X pangkat 3. Ini masih ada limitnya. Yang di tengah tetap limit X kuadrat kurang 3. Ini juga limit X menuju tak hingga. Berarti ini 1 per X kurang 3 per X pangkat 3 per. Nah, kita masukkan nilai limit X-nya menuju tak hingga. Berarti sini min 1 tak hingga tambah 3 per tak hingga pangkat 3 tak hingga 1 tambah 1 per tak hingga pangkat 3 tak hingga. Jadi tetap ini 1 per tak hingga kurang 3 per tak hingga per 1 tambah 1 per tak hingga. Nah, 1 bagi tak hingga berarti bilangannya ini 0, apapun dibagi tak hingga dia 0. Di sini 1 tambah 0 berarti 0 per 1. Jadi ini 0 kurang 0 per 1 tambah 0. Berarti dia berada di antara ini limit X menuju tak hingga X pangkat 2 kurang 3 per X pangkat 3 tambah 1 dari cos X kali cos X. Ini 0 kurang 0, 0 per 1. Dia adalah 0. Berarti nilainya berada di antara 0 dan 0. Itu berdasarkan teorema limit apit. Nilai limit X menuju tak hingga X pangkat 2 kurang 3 per X pangkat 3 tambah 1 cos X. Berarti nilainya sama dengan 0. Ya. Nah, kita masuk ke soal nomor 3. Limit X menuju tak hingga 6X kuadrat kurang 2 sin 2X per 3X kuadrat tambah 2. Nah, di sini ada sin 2X. Nah, kita tulis dulu sin 2X itu dia mempunyai nilai di antara min 1 dan 1.
Nah, di sini ada min, berarti sama-sama semua kita kali dengan min 1. Berarti min 1 dikali min 1 jadinya 1. Berarti ini tandanya berubah ya, kalau dikalikan min, berarti min sin 2x, berarti ini tandanya kebalikan, min 1 dikali 1, min 1. Nah, kita lihat di sini soalnya, di sini ada 6x kuadrat per 3x kuadrat tambah 1. Nah, berarti di sini kita akan merubah yang di tengah ini supaya nanti bentuknya seperti soal yang kita miliki. Nah, di sini ada tanda besar-besar, kita perbaiki dulu penulisannya dari yang kecil, berarti di sini. Di sini min 1 kecil sama dengan min sin 2x kecil sama dengan 1. Nah, kita tambahkan dengan 6x kuadrat, berarti tambahkan dengan 6x kuadrat. Kedua, semua ruas kita tambahkan dengan 6x kuadrat. Ini 6x kuadrat tambah 1. Ini juga 6x kuadrat kurang 1. Nah, apalagi di bawahnya ada, di pembilangnya ada 3x kuadrat tambah 2. Nah, kita perkan. Kita bagi, sama-sama bagi dengan 3x kuadrat tambah 2. Oh, ini kurang sin 2x. 3x kuadrat tambah 2. Sama-sama dibagi oleh 3x kuadrat tambah 2. 6x kuadrat tambah 1. Di sini 3x kuadrat tambah 2. Sebelah sini juga dibagi dengan 3x kuadrat per 2. Nah, sudah sama bentukin tengah, tinggal kita jadikan dia limit x menuju tak hingga. Jadi semua ruas kita nyatakan dalam limit x menuju tak hingga. 6x kuadrat kurang 1 per 3x kuadrat tambah 2. Ini juga limit x menuju tak hingga 6x kuadrat kurang sin 2x per 3x kuadrat ditambah 2. Ini juga kita berikan limit. Nah, setelah itu, yang di tengah tidak kita rubah, karena udah sesuai dengan soal. Yang akan kita rubah, cari nilai limitnya adalah yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, ini kita lihat nih bentuk aljabar limit x menuju tak hingga. Berarti pangkat tertingginya di pembilang 2, variabelnya di penyebut juga 2. Berarti, berdasarkan ketentuannya, berarti kita sama-sama membagi dengan variabel x pangkat tertinggi. Berarti ini 6x kuadrat per kurang 1 per x pangkat 2, semua kita bagi dengan x pangkat 2. Per x pangkat 2. Di sini masih ada limitnya. Limit x menuju tak hingga, ini tetap. Nanti kita tulis aja ya. Ini nggak ditulis, nanti ini tetap. Ini juga dibagi karena x pangkat 2-nya sama-sama di pembilang dan di penyebut. Variabel pangkat tertingginya, berarti ini dibagi x pangkat 2. Nah, selanjutnya, ini kita geser. Nah, kita cari limit x menuju tak hingga dari ini, kita sederhanakan. Di sini x kuadrat. Ini tinggal 6, ini tinggal, ini 3, berarti 6 tambah 1 per tak hingga per 3 tambah 2 per tak hingga. Di sini juga 6 tambah 1 per tak hingga per 3 tambah 2 per tak hingga. Oh maaf, di sini kurang ya. Sini kurang. Nah, di tengahnya tetap kita tidak melakukan perubahan ataupun apapun di sini. Nah, kita cari di sini yang dibagi dengan tak hingga sama dengan 0. Ini 0, berarti ini 6 per 3 limit x menuju tak hingga 6x kuadrat dikurang sin 2x
per 3x kuadrat tambah 2. Nah, ini nilainya nih 0. Ini juga 0, berarti tinggal 6 per 3. 6 per 3 nilainya 2. Ini juga 2. Berarti limit kiri dan kanannya sama, berarti hasilnya apa? Berarti limit x menuju tak hingga dari fungsi kita ini bernilai, ya benar, 2. Oke, sekian untuk pembahasan soal menggunakan